Kita sekali lagi menengok Amerika yang masih ada waktu beberapa hari lagi untuk menentukan perang di acara pelantikan Presiden 20 Januari 2021. Perang saudara versi 2. Kita sebagai manusia sontoloyo harus melihat kejadian di Amerika sebagai peluang. Peluang untuk menjadikan Indonesia negara pemenang. Drama di Amerika yang terjadi sekarang ini lebih dahsyat dari drakor. Lebih seru, lebih dramatis, menegangkan, penuh misteri yang saat ini sedang dimainkan. Sayangnya banyak yang tidak update dengan drama ini dan lebih suka keluhkan vaksin. Padahal terima aja itu vaksin, itu lebih baik. Bayangkan, dua belah pihak saling serang, saling counter, dan saling klaim paling benar, tidak curang. Lawannya curang dan bergerak dengan kekuatan masing-masing yang pastinya membelah Amerika menjadi dua beneran. Kalau ada yang melihat apa kejadian di Amerika sebagai perang dua partai Demokrat dan Partai Republik, mereka adalah orang yang kurang gaul, mainnya kurang jauh, temennya kurang banyak, dan kopinya kurang pahit. Sejak 4 wilayah Amerika, Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, kisruh suaranya, maka ini adalah battleground perang perebutan kekuasaan untuk menjadi presiden Amerika. Suara yang mendadak lompat 20% menjadikan Biden unggul membuat banyak pihak terutama Partai Republikan murka, mulai menuduh dan mencari data-data pendukung. Ini semua berita di permukaan, berita mainstream. Namun kita bukan pemain di permukaan, kita gali lebih dalam lagi informasinya. Trump sebagai presiden punya banyak amunisi. Pertama, SCOTUS, sisi legal hukum. Kemudian sisi militer Pentagon dengan executive ordernya. Sementara Parlemen punya amandemen 25, punya impeachment, punya electoral college, punya kongres. Jadi saat ini yang dilakukan oleh Demokrat di garda terdepan adalah Nancy Pelosi yang mengimpeach Trump walaupun dalam beberapa hari lagi Biden dilantik. Namun bagi mereka beberapa hari itu POTUS masih berkuasa dan Trump itu berbahaya kalau masih berkuasa. Kalau diimpeach, maka penggantinya adalah second in command adalah wakil presiden. Maka apa yang dilakukan Trump? Mike Pence disuruh mengundurkan diri. Jadi Amerika tidak punya wakil presiden saat ini. Kalau diimpeach, maka kekuasaan tidak ada pejabat sementara karena Mike Pence sudah mundur. Jadi presidennya yang menjabat ya tetap POTUS, tetap Trump. Lalu apalagi yang dilakukan Trump agar impeachment ini dikatakan makar? Sebelum amandemen 25 diterbitkan parlemen, POTUS menerbitkan executive order menerapkan Insurrection Act of 1807. Negara dalam keadaan darurat perang, militer ambil alih pemerintahan. Saat ini Pentagon pengendali pemerintah setelah executive order itu dikeluarkan. Kalau Amendment 25 diterbitkan, militer anggap ini adalah kudeta terhadap militer dan negara. Maka dilema atas keputusan ini ada banyak pihak di sisi Pelosi, Biden, dan Hillary juga menjadi gamang walaupun mereka sudah terbitkan. Di sini memang banyak yang tidak paham melihat fenomena di Amerika yang hanya menganggap ini adalah pertempuran antara Trump dengan Biden atau Republik dengan Demokrat. Bukan. Saat ini adalah perang antara kekuasaan politik militer dengan kekuasaan politik sipil Amerika. Trump hanya pion atau frontliner militer Pentagon. Biden, Pelosi adalah frontliner politik sipil. Mengapa militer mau masuk ke dalam politik praktis saat ini di Amerika? Karena militer menganggap sipil sudah kebablasan menjual negara ke asing, sudah sangat korup, sudah tidak lagi bisa berkompromi, sudah tidak bisa bernegara kecuali menguntungkan oligarki dan kepentingan sekelompok orang saja. Tidak untuk rakyat Amerika lagi. Negara dan nasionalisme hilang di Amerika dan Amerika bisa hilang secara bernegara. Amerika terancam kedaulatannya dan terancam konstitusinya dengan politik sipil Amerika, karena itu militer harus turun. Konstitusi saat ini sudah geser jauh dari founding father yang Amerika bangun, dan ini mau diluruskan lagi oleh militer dengan masuk di politik aktif. Politik sipil Amerika sudah sangat representing perwakilan dari oligarki globalis dan sudah meninggalkan rakyat Amerika. Militer sudah tidak bisa diam lagi. Mereka saat ini sudah mendapatkan super semarnya ala Amerika, Insurrection Act of 1807. Jadi Amerika bersiap perang, saudara. Bagi orang nasionalis patriotis kaum Sontoloyo, ini peluang Indonesia menaklukkan Amerika. Kita harus ikut bermain. Ini peluang kita buat ala obor Tiongkok. Misalnya namanya Spice Road Initiative untuk menaklukkan Amerika. Gregetan melihat peluang seperti ini di depan mata, tetapi yang dilihat hanya video 19 detik. Payah lu ah!